Selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara input data wali kelas pada aplikasi Eraport 2.1. Nah, jika aplikasinya sudah terbuka, jadi silakan masukkan nama pengguna, kemudian yang kedua passwordnya, kemudian yang ketiga pilih kurikulumnya, dan yang terakhir itu adalah pilih level pengguna. Kemudian jangan lupa klik masuk. Nah, secara otomatis kita akan dibawa pada menu dashboard. Jadi akan terbuka menu dashboard. Nah, pada menu dashboard di sini sudah tentu akan ditampilkan capaian daripada proses penilaian yang kita lakukan. Nah, untuk ke menu wali kelas, jadi ibu bapak silakan klik namanya yang ada di pojok kanan, kemudian pilih akses sebagai wali kelas, kemudian klik OK. Nah, secara otomatis itu akan ditampilkan nanti, jadi kotak dialog daripada dashboardnya. Nah, pada menu dashboard di sini ditampilkan jadi berupa jumlah siswa yang ada pada kelas tersebut, kemudian juga capaian hasil penilaian. Jadi berapa orang guru yang sudah ngirim nilai. Jadi itu akan kelihatan di sini. Jadi pada menu dashboard. Nah, kemudian langkah kedua yang ibu bapak lakukan yaitu mengklik data peserta didik. Nah, data peserta dalam kotak dialog daripada data peserta didik di sini sebenarnya sih datanya itu ada yang bisa kita edit, cuman beberapa saja yang bisa diedit. Nah, namun di sini sepenuhnya yang jika kita melakukan pengeditan itu ada pada admin Eraport semuanya. Kemudian yang kedua ada menu input kehadiran, input data dan nilai. Nah, yang pertama di sana ada input kehadiran siswa. Silakan diklik, kemudian pilih kelasnya. Nah, pada kotak dialog di sinilah ibu bapak bisa input daripada kehadiran siswa. Nah, mungkin saya akan memberikan contoh beberapa saja. Nah, misalnya siswa dengan nomor absen pertama itu sakitnya berapa kali, jadi tinggal klik tombol tanah panah ke bawah, jadi berapa sakit, berapa izin, kemudian berapa tanpa keterangan. Nah, ini jika semua siswanya sudah terisi semuanya, nah di kolom paling bawah itu ada tombol simpan, jadi ibu bapak tinggal simpan saja. Nah, kemudian yang kedua itu ada input nilai ekstrakurikuler. Nah, pada input nilai ekstrakurikuler di sini ibu bapak jadi boleh tambah nilai ekstrakurikuler. Nah, ini pun untuk menginput ini sebenarnya jika diinput di Dapode jadi baru akan tampil di Eraport. Kemudian langkah selanjutnya yaitu input prestasi siswa. Jadi pilih kelasnya. Kemudian nah, di sini akan tampil data daripada prestasi siswa. Nah, di sini ibu bapak bisa pilih jadi prestasinya apakah bersifat akademik atau non akademik. Jadi pilih di sana dulu, kemudian pada keterangannya diisi. Jadi sepenuhnya. Nah, ini bisa ibu bapak lakukan jadi per siswa ya. Jadi siapa saja siswanya yang punya prestasi, jadi silakan diinput di sini. Nah, jika sudah selesai, di bawah tombol paling di bawahnya itu ada tombol simpan. Klik saja menu simpan. Kemudian selanjutnya itu adalah catatan wali. Jadi klik menu catatan wali. Kemudian akan tampil daripada menu data catatan wali kelas, kemudian pilih kelasnya. Nah, akan tampil seperti ini.
Nah, pada kotak dialog seperti inilah di tempat ibu bapak itu adalah menginput catatan perkembangan daripada siswa. Jadi perkembangan siswa ini catatan kita sebagai wali kelas itu setidaknya punya catatan tersendiri terhadap anak-anak yang dalam kelas tersebut. Jadi kalau sudah semua, jadi ibu bapak silakan klik tombol simpan. Kemudian selanjutnya itu adalah klik proses data, proses deskripsi siswa. Jadi silakan pilih kelasnya. Kemudian secara otomatis itu akan tampil daripada kotak dialog proses deskripsi siswa. Nah, pada kotak dialog di sini jadi sangat penting sekali. Jika hal ini ibu bapak tidak lakukan, secara otomatis nantinya di raport itu tidak akan muncul proses deskripsi siswa. Nah, silakan dicek satu persatu. Jadi jika ada kalimatnya masih berwarna merah, silakan ibu bapak nantinya bisa diedit di sebelahnya. Nah, jika semuanya sudah pas, jadi artinya kalimatnya tidak melebihi daripada jumlah kata yang ditentukan atau jumlah huruf yang ditentukan, itu secara otomatis jadi kalimatnya berwarna merah. Jadi jika sudah, ya tinggal klik tombol simpan saja. Kemudian selanjutnya itu adalah menu status penilaian. Nah, pada menu status penilaian di sini itu akan ditampilkan daripada mata pelajaran beserta guru yang mengajar serta proses penilaian yang dilakukan. Jadi di sini itu akan ditampilkan, jadi ada tombol berwarna hijau berarti prosesnya sudah dilakukan, tapi yang masih berwarna merah berarti prosesnya masih belum dilakukan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah mengklik menu hasil pengolahan nilai. Kemudian pilih kelasnya. Nah, di sini itu akan ditampilkan kotak dialog daripada hasil penilaian yang dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah klik input naik kelas. Nah, pada kotak dialog di sini jadi silakan pilih kelasnya. Nah, di sini akan ditampilkan data kenaikan kelas peserta didik. Nah, disinilah ibu bapak jadi menginput datanya, jadi apakah siswa tersebut naik kelas atau tidak naik. Jadi silakan dipilih. Jadi kalau kelas 9 mungkin ada lulus dan tidak lulus. Nah, jika semuanya sudah terisi, jadi tinggal klik tombol simpan saja. Selanjutnya ada menu grafik nilai. Jadi klik menu grafik nilai, kemudian pilih grafik nilai siswa, kemudian akan muncul kotak dialognya. Jadi silakan pilih kelasnya, kemudian ini akan ditampilkan daripada grafik nilai per siswa. Nah, di sini itu ada keadaan daripada rata-rata nilai pengetahuan siswa, kemudian juga keadaan rata-rata nilai keterampilan siswa. Nah, ini hanya sifatnya menampilkan saja, jadi menampilkan grafiknya. Kemudian yang kedua itu adalah grafik nilai per mata pelajaran. Jadi bisa ditampilkan, jadi klik saja, kemudian pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya. Jadi nah, sudah tentu di sini nilainya kita pilih jadi nilai yang sudah terinput. Nah, di sini saya berikan contoh, itu adalah nilai pendidikan agama Hindu. Nah, ini akan tampil jadi grafiknya seperti ini. Jadi perkembangan daripada nilai pengetahuan, ada perkembangan nilai keterampilan. Kemudian selanjutnya itu adalah ada menu rekap kehadiran. Nah, ini
rekap kehadiran. Jadi untuk penginputannya mungkin itu ada pada tombol tadi, jadi tombol input data dan nilai. Nah, di sini itu akan ditampilkan rekapnya saja. Kemudian ada tombol lihat logger nilai. Nah, ini ibu bapak bisa tampilkan sendiri. Jadi lihat logger nilai daripada siswa. Jadi pilih kelasnya. Kemudian selanjutnya jadi akan ditampilkan kotak daripada logger nilai siswa. Nah, di sini karena baru 2 orang yang melakukan penginputan nilai, jadi secara otomatis logger yang ditampilkan hanya 2 mata pelajaran saja. Kemudian langkah terakhir, jadi ada menu cetak raport ya, cetak raport. Jadi silakan diklik cetak menu cetak raport dan laporan juga. Kemudian pilih jadi tanpa settingan, jadi klik menu cetak tanpa setting. Jadi kemudian secara otomatis itu akan ditampilkan daripada menu raport daripada siswa. Jadi pilih kelasnya. Nah, di sini sudah tampil. Nah, pada menu di sini jadi boleh ibu bapak hanya menampilkan saja, dan boleh ibu bapak langsung melakukan atau mengklik tombol download. Nah, di sini saya berikan contoh yaitu menampilkan saja. Nah, jadi tampilannya raport itu akan seperti ini. Nah, di sini itu kenapa masih kosong, itu karena disebabkan nilainya itu hanya baru 2 orang guru melakukan penginputan nilai. Nah, di sini juga akan ditampilkan karena raport di sini itu adalah raport semester 2, itu akan ditampilkan siswanya apakah naik atau tidak naik. Nah, pada menu di sini juga disediakan fasilitas menu download. Jadi ibu bapak bisa lakukan atau mengklik menu download, secara otomatis nilai raport siswa itu akan terdownload dan tersimpan pada komputer ibu bapak. Nah, itu biasanya ada di komputer, jadi di menu download. Jadi silakan klik download. Nah, data siswa itu akan tersimpan di menu download. Nah, itu tips yang bisa ibu bapak lakukan. Jadi pada aplikasi e-raport versi 2.1. Jangan lupa like dan subscribe pada video ini. Terima kasih.